Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi kita recall aja sambil menunggu mungkin 2-3 temannya yang belum masuk. Teori medan kristal itu seperti kita tahu ada splitting ya, splitting orbital D jadi TG dan EG dan T2G. Nah, kemudian itu terjadi karena ada orbital-orbital yang mengarah langsung ke ligan. Dalam hal ini kalau oktahedral itu ligan-ligan yang langsung ketemu adalah yang berada di sumbu kartesian. Dalam hal ini adalah dz kuadrat dan dx kuadrat min y kuadrat. Jadi ini nanti yang secara sumbu orbital dia naik ya. Jadi di orbital D-nya dia tersplitting ke atas menjadi set EG. Nah, kemudian kita kemarin sudah nah ini ya kira-kira seperti ini untuk pemasangannya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang untuk warna, kemudian untuk paramagnetisme, kemudian kita juga tahu pengaruh ligan. Ligan itu nantinya akan memberikan apa namanya? Jadi ada pengaruh ligan adalah dia memberikan pemisahan ya. Jadi ada ligan lemah dan ligan kuat. Ligan kuat itu nantinya akan membentuk kompleks spin rendah. Kalau ligan lemah akan membentuk spin tinggi. Kalau spin tinggi maka dia jaraknya, energinya itu besar seperti yang apa namanya? Nah ini ya, jadi ligan yang berbeda akan menghasilkan jarak pemisahan yang berbeda. Nah perbedaan ini disebut dengan parameter pemisahan medan kristal atau delta. Jadi jarak antara T2G dengan EG itu disebut dengan delta. Atau kalau kita tahu kompleksnya adalah oktahedral, disebutnya adalah delta O. Nah secara spektroskopi sebenarnya bisa diukur deltanya itu kalau misalnya dia adalah kompleks dengan pemisahan yang tinggi, itu misalnya untuk logam medan kuat ya, contohnya misalnya cyano, seperti yang gambar di sebelah kiri, itu deltanya tinggi, maka deltanya lebih besar juga, 26.000 per sentimeter. Bilangan gelombang ya satuannya. Nah kemudian untuk delta yang lemah itu karena pengaruh ligan yang lemah, jadi deltanya tidak terlalu jauh. Misalnya di sini untuk kompleks sesama kromium tapi menggunakan ion fluorida, hexafluoro ya ligannya, maka deltanya 15.000 per sentimeter untuk bilangan gelombangnya. Jadi ini kita lihat bahwasanya efek ligan di sini ada. Nah, kompleks kita minggu kemarin belajar perbedaan antara kompleks spin tinggi dan spin rendah. Ini akan berefek biasanya pada kompleks bilangan untuk logam ya, untuk D4 hingga D8 untuk metalnya. Jadi ada pemilihan antara high spin atau low spin. Jadi di sini adalah perbandingannya kalau misalnya deltanya itu lebih besar dari spin pairing energinya atau lebih dari P-nya, maka tentunya deltanya jauh lebih tinggi. Nah, atau kalau deltanya lebih kecil dari P-nya, dari spin pairing energinya, tentunya deltanya kecil. Nah, untuk yang efek ligannya di sini kita lihat yang di sebelah gambar yang sebelah kiri ya, itu untuk ligan low spin ya, dia akan memberikan jarak yang jauh dari deltanya, jarak yang tinggi ya, level energi yang tinggi antara T2G dengan EG. Nah, sesama ligan D6, sesama metal kompleks untuk konfigurasi elektron D6 itu juga bisa menjadi high spin, contohnya yang di sebelah kanan. Nah, jadi jarak antara T2G dengan EG-nya agak lebih rendah. Nah, kalau yang kompleks dengan beda energi yang tinggi antara T2G dengan EG, tentunya misalnya yang di sebelah kiri, elektron akan mengisi level T2G dulu. Nah, kalau jaraknya tidak terlalu jauh, misalnya yang di sebelah kanan, itu sesuai dengan aturan Hahn. Nah, kita sudah membahas itu ya. Nah, kaitannya dengan paramagnetik dan diamagnetik di sini, kalau kompleks yang low spin, itu berarti
pemisahan antara T2G dengan EG-nya itu tinggi, cenderung akan diamagnetik karena elektronnya akan berpasang-pasangan dulu. Sementara kalau yang high spin yang di sebelah kanan itu akan cenderung paramagnetik. Tentunya Anda tahu karena elektronnya tidak berpasang-pasangan dulu. Nah, jadi bisa dilihat perbedaannya dengan jelas dari gambar ini. Kemudian contoh lainnya misalnya untuk D5 ya. Jadi pada kompleks ion D5, contohnya besi FeCN6 3- yang di sebelah kiri. Cn itu adalah ligan medan kuat ya, jadi dia akan mengarahkan ke low spin. Nah, sehingga pemisahannya akan jadi tinggi. Terus di sini seperti yang kita bahas minggu kemarin, elektron akan mengisi level T2G-nya terlebih dahulu. Nah, dari sini kita lihat untuk yang di sebelah kanan ada ligan air atau H2O. Nah, di sini kita lihat berarti deltanya itu karena air itu ligan lemah, dia cenderung high spin ya. Nah, di sini ternyata yang terjadi adalah baik yang low spin maupun yang high spin, kedua-duanya ternyata sifatnya adalah paramagnetik. Nah, kok bisa dua-duanya paramagnetik? Karena tetap ada elektron yang tidak berpasangan baik pada kompleks besi heksacyano maupun besi heksa-aquo. Nah, jadi meskipun pemasangannya berbeda-beda, tapi karena jumlahnya ganjil, akan tetap ada satu yang tidak berpasangan elektronnya, minimal. Jadi pada yang di sebelah kiri itu ada satu elektron tak berpasangan, yang di sebelah kanan ada 5 elektron tak berpasangan. Jadinya keduanya paramagnetik ya. Nah, jadi bisa dilihat seperti itu. Nah, untuk kita lihat lagi untuk kompleks ion D7. Nah, untuk kompleks ion D7 sama ada pilihan untuk kompleks piperidin maupun kompleks aquo misalnya. Yang di sebelah kiri low spin maka ligan piperidin termasuk ligan yang kuat ya, dia akan memberikan pemisahan yang besar. Nah, maka deltanya lebih besar dari P. Ternyata untuk 7 elektron tetap ada satu yang tidak berpasangan di sini. Jadi di EG itu ada satu elektron tak berpasangan. Nah, selanjutnya untuk yang H2O, ligan H2O gambar sebelah kanan, kompleksnya H2O itu ligan lemah, dia akan mengarahkan ke high spin ya. Nah, jadi elektronnya nanti akan mengisi sesuai dengan aturan Han. Jadi tidak berpasangan dulu, langsung mengisi keseluruhan EG dan T2G dan EG, kemudian berpasangan di bawah ada 2 pasang ya di T2G-nya. Nah, jadi kanan dan kiri perbedaannya untuk gambar yang ini adalah elektron yang berpasangan pada suborbital T2G itu di sebelah kiri ada 3 pasang, di sebelah kanan hanya 2 pasang. Nah, jadi di sebelah kiri ada 1 elektron tak berpasangan, di sebelah kanan ada 3 elektron tak berpasangan. Artinya keduanya paramagnetik. Tapi penyusunan elektronnya berdasarkan ligan berbeda. Jadi nantinya Anda bisa memasangkan sendiri ya, jadi tergantung dengan ligannya. Oh, ligan ini ligan medan kuat, berarti dia low spin, ligan medan lemah dan seterusnya. Anda ini kan ya bisa pasang-pasangkan sendiri. Apakah menuruti aturan Han atau tidak itu tergantung dari ligannya. Nah, jadi kalau di sini pada logam dengan konfigurasi elektron yang sama, delta cenderung meningkat pada logam untuk Bilox M2
kemudian M3 dan M4. Jadi Bilog 4 itu nantinya cenderung deltanya sangat meningkat ya. Nah, jadi kalau dilihat di sini kompleks CO itu meskipun dia itu 2 ya, dia kompleks D9 itu deltanya tetap kecil meskipun dia high spin. Nah, kemudian ion Ni3 itu deltanya lebih tinggi, biasanya low spin. Nah, jadi ini ada pengaruh dari logam juga, walaupun juga ada pengaruh dari ligan juga. Nah, jadi bisa antara logam dan ligan saling berpengaruh. Nah, selanjutnya untuk kompleks spin tinggi dan spin rendah dari D6. Untuk D6 itu deltanya sangat besar untuk ion M3 misalnya seperti CO3. Jadi kompleks CO3 itu biasanya spin rendah. Nah, kecuali kalau kompleks COF6 itu spinnya spin tinggi. Kompleks besi 3 misalnya itu umumnya high spin ya, kecuali dia mendapatkan ligan yang sangat kuat misalnya cyano. Deltanya akan sangat besar. Nah, kalau kompleksnya misalnya besi cyano 6,3-min itu spinnya rendah. Nah, jadi karena dia liganya sangat kuat ya cyano. Nah, kalau kita lihat di sini D6 yang di sebelah kiri ya. Jadi untuk CO3 kompleks CO cyano heksacyano itu deltanya sangat besar ya. Jadi deltanya jauh lebih besar daripada P-nya. Nah, elektronnya akan mengisi level T2G terlebih dahulu dan kalau kita lihat semuanya berpasang-pasangan. Jadi diamagnetik. Beda dengan yang di sebelah kanan, CO di sini dia bukan D6 tapi D5 dengan ligan yang agak lemah ya, Fe6. Jadi beda energinya antara T2G dengan EG itu tidak terlalu jauh. Sehingga kalau dipasang-pasangkan sesuai dengan aturan Hahn masih banyak elektron yang tidak berpasangan sehingga paramagnetik. Nah, kira-kira seperti itu. Dan seterusnya ya, ini sudah disarikan. Kalau kita lihat dari atas tadi ada D4 sampai D8 ya, itu agak umum. Kemudian D5 biasanya dibahas tersendiri. Jadi di sini ada kekhususan untuk kompleks yang Fe3 misalnya yang spinnya agak tinggi. Kemudian untuk D6 D7 ya, D7 dulu. Kemudian yang terakhir barusan kita bahas untuk D6. Nah, jadi nanti bisa dibaca sendiri-sendiri. Mungkin nggak tahu nih, saya ngomongnya sangat cepat hari ini. Jadi nantinya Anda bisa baca sendiri lagi. Kalau ada yang bingung bisa kita diskusikan. Nah, jadi itu perbedaan antara delta ya, delta dari kompleks-kompleks D1 sampai D9 pada umumnya dengan pengaruh ligannya. Nanti Anda baca lagi, kemudian Anda coba pasangkan sendiri, benar nggak? Oh, ini kalau deltanya tidak terlalu tinggi, berarti dipasangkan, nanti akan berpasangan duluan. Kalau deltanya, maksudnya kalau deltanya tidak terlalu tinggi, maka dia bisa mengikuti aturan Hahn, bisa masuk ke energi yang lebih tinggi duluan. Nah, kalau deltanya itu sangat tinggi, dia akan cenderung berpasang-pasangan duluan gitu. Nah, jadi Anda bisa latihan sendiri dari sini. Nah, kemudian kita akan bahas tentang deret spektrokimia. Nah, jadi dengan ion logam yang berbeda, urutan kenaikan delta dengan ligan yang berbeda selalu sama. Nah, jadi ion logamnya berbeda, kenaikan delta dengan ligan yang berbeda selalu serupa atau sama ya. Semua ion logam menghasilkan nilai delta tertinggi pada kompleks cyano. Jadi memang kompleks dengan ligan cyano itu selalu memberikan delta yang tinggi ya pada umumnya.
Nah, sedangkan kompleks misalnya aquo atau F6 itu selalu menghasilkan delta yang rendah. Nah, artinya ada pola. Nah, ini sudah kita jelaskan dari minggu pertama, disebut dengan deret spektrokimia ya. Jadi peningkatan delta dengan perubahan ligan dapat ditempatkan dalam urutan yang dikenal sebagai deret spektrokimia. Nah, dengan bentuk tingkatnya kira-kira semacam ini. Makin ke kanan makin kuat, makin ke kiri makin lemah. Nah, dia biasanya sebagai patokan untuk yang lemah ya H2O, kemudian F. Kalau patokan yang kuat ya amonia, kemudian CN. Nah, di pertemuan ini deret spektrokimia itu biasanya cukup panjang ya. Jadi ada tips dan trik untuk tidak menghafalkan tapi mengira-ngira. Nah, jadi bagaimana sih biar dari deret spektrokimia yang panjang itu, kalau misalnya saya sampai nggak hafal gitu, sebenarnya sih cara mudahnya adalah ya tinggal bisa kita cari patokan yang ligan yang umum digunakan, misalnya aquo, CN, NH3, F gitu. 4 itu biasanya yang paling keluar sering di soal. Tapi bisa jadi muncul di soal kok pada bipirimidin dan sebagainya. Pada saat kuliah tidak online ya, itu biasanya ada kecenderungan juga karena tidak bisa buka buku dan ternyata di soal tidak diberikan, Anda harus mengira-ngira sendiri. Kalau sekarang karena online sebenarnya Anda diberikan semacam ini agak menurut saya tidak terlalu ini juga ya, karena nantinya Anda open book, jadi Anda bisa melihat deret spektrokimia kapan saja. Tapi tidak ada salahnya untuk diberikan bahwasanya deret spektrokimia itu sangat ditentukan oleh atom donornya. Jadi misalnya Anda tahu bahwasanya ligan bidentat, multidentat, dan sebagainya nantinya akan memberikan donor ya, atom dari misalnya kalau ligannya F ya, nanti F-nya memberikan donor elektron. N misalnya akan memberikan N, ligan donor N pada amonia dan sebagainya. Nah, jadi di sini misalnya untuk donor O itu pada ligan aquo, air. Deret spektrokimia mengikuti posisi nomor atom donor dalam tabel periodik sebagai berikut. Nah, jadi di sini donor kuatnya kalau dilihat sebenarnya mirip-mirip dengan tabel periodik. Jadi makin ke atas, makin ke kiri, misalnya N itu sangat kuat, contohnya siano. Nah, CN ya, ada donor N di situ, dia posisinya adalah sebagai donor yang kuat. Kemudian geser ke kanan itu sudah mulai lemah. Misalnya oksigen itu lebih lemah ya, jadi cenderung tengah-tengah ya kalau oksigen di sini dalam hal ini adalah aquo. Makin ke fluorin terus ke bawah, fluorin Cl, FCl, BRI itu makin lemah. Nah, bagaimana kalau ada P di sini? P itu tidak banyak yang bisa menjadi donor, tapi dikenal dengan nama donor fosfin ya. Kemungkinan karena lokasinya yang ada di sebelah situ, dia akan lebih kuat dibandingkan dengan ligan donor N. Nah, kalau S itu karena dia di periode 2 itu tepatnya adalah di antara BR dengan CL. Nah, jadi kira-kira seperti itu, tergantung dari atom donornya itu seperti apa. Kalau Anda tahu OCN itu kenapa sih dia yang paling kanan? Ya karena donornya nitrogen. Kemudian kenapa kok F itu di paling kiri? Artinya dia ligan lemah karena dia posisinya sebagai halogen. Dia sebenarnya adalah donor yang tidak terlalu bagus. Nah, ini biasanya di kuliah kimia organik sudah diberikan. Nah, jadi seperti itu, Anda bisa tidak menghafalkan deret spektrokimia hanya dengan memahami tabel periodik. Nah, jadi ligan, nah ini ya contoh selanjutnya, ligan donor O itu pasti akan mirip dengan aquo. Nah, kemudian perkecualian meskipun etilen, diamin, dan diena itu nanti mendekati amonia, tapi ada ligan lain yang jauh lebih tinggi dari amonia karena ada donor N hibridisasi sp2. Nah, jadi di sini ligan-ligan yang mempunyai donor N hibridisasi sp2, contohnya fenantrolin, 110 fenantrolin, kemudian
bipiridil ya, 22 bipiridil, gambar yang paling bawah itu, dia akan menjadi donor yang lebih kuat daripada daripada N pada umumnya, ligan donor nitrogen pada umumnya. Jadi Anda juga bisa mengira-ngira dari aromatisitasnya. Kalau ada aromatis di sana berarti semakin kuat dia memberikannya. Jadi cenderung akan lebih kuat daripada air itu. Nah, jadi dari sini aja tanpa perlu menghafalkan Anda bisa mengira-ngira ini donor lemah atau donor kuat untuk ligannya. Jadi di daerah spektrokimia dia akan berada di daerah yang lemah atau yang kuat. Nah, jadi untuk baris pertama atom donor dalam tabel periodik, jadi variasi deltanya adalah karena kovalensi, karena ada donor elektron. Nah, kemudian donor C seperti CN dan karbonil ya. Jadi kalau ada ligan donor karbon, misalnya karbonil yang paling terkenal itu atau siano menghasilkan nilai delta tertinggi karena ada tumpang tindih antara orbital atom C dan orbital logam. Nah, kalau F yang kita kenal sangat elektronegatif, ikatannya cenderung tidak kovalen tapi ionik, sehingga orbital overlapnya itu jauh lebih kecil, sehingga deltanya akan cenderung lebih kecil. Kemudian untuk atom donor yang lebih berat, karena elektronegativitasnya rendah, misalnya Cl, Br, dan I, ikatan kovalennya lebih banyak, deltanya bisa lebih rendah. Nah, kemudian delta cenderung berkurang karena tumpang tindih pi, contohnya untuk senyawa aromatisitas tadi. Jadi kesimpulannya seperti ini ya. Jadi kira-kira semacam ini untuk deret spektrokimia. Kalau Anda perhatikan, Anda tidak perlu menghafalkan deret spektrokimia, tapi cukup memahami aja. Oh, ini kira-kira tempatnya dibandingkan dengan air atau apa, ada di sebelah kirinya atau di sebelah kanannya. Akan lebih kuat atau lebih lemah, dan sebagainya. Nah, setelah kita bicara deret spektrokimia, kita akan bicara tentang crystal field stabilization energy. Nah, jadi kita tahu bahwasanya dalam splitting elektron itu orbital terbagi jadi suborbital T2G yang energinya itu lebih rendah dibandingkan dengan energi pada kondisi sferiknya, sedangkan untuk level EG itu energinya naik. Nah, tapi kita tahu bahwasanya dari hukum kekekalan energi sistem itu harus konstan. Dan tolakan antara elektron orbital D dan ligan ini sifatnya hanya memvariasikan energi ya, meningkatkan energi, menurunkan energi, tapi secara overall, secara energi sistem itu kan harus dijaga konstan. Jadi ketika level T2G terisi, sistem energinya akan semakin rendah, tapi jika EG yang terisi, energinya akan semakin meningkat. Nah, dari peningkatan dan penurunan energi karena elektron yang mengisi orbital T2G, suborbital T2G maupun set suborbital EG ini, kita bisa menghitung stabilisasi energi stabilisasi dari medan kristal yang ada. Contohnya untuk yang kita bahas selama ini ya untuk kompleks oktahedral. Jadi jika keduanya baik T2G maupun EG terisi, maka bisa dihitung selisih kenaikan maupun penurunan energi. Ini yang disebut dengan CFSE. Jadi ada selisih antara energi dari T2G dan EG. Selisihnya nanti positif apa negatif, nah itu nantinya memberikan nilai tertentu yang bisa berkaitan dengan kestabilan dari kompleksnya. Nah, jadi kalau kita lihat CFSE itu konsepnya kalau kita lihat kan kemarin splitting energi itu kan yang bawah itu kan berarti 2/5 ya, 2/5 dari delta O, yang atas itu 3/5 dari delta O. Jadi 0,4 dan 0,6. Nah, tapi kalau yang di bawah itu karena dia turun secara level energi dari kondisi sferiknya, maka tandanya negatif. Nah, kalau yang di atas set EG karena dia naik secara energi maka diberi tanda positif.
Nah, total perubahan energinya itu harusnya 0 kan. Nah, kalau kita hitung ada 2 kali positif ya. 2 itu maksudnya ya di EG itu ada 2 ya. dx kuadrat min y kuadrat dan dz kuadrat itu masing-masing plus 0,6 ya. Kemudian ditambahkan dengan 3 yang di bawah, dxy, dxz, dyz itu masing-masing mempunyai nilai negatif 0,4. Jadi ketika kita jumlahkan totalnya adalah 0. Nah, ini crystal field stabilization energy. Kapan ini bisa diperoleh? Ya, kalau misalnya kita mengisikan masing-masing satu elektron di sini yang semuanya tak berpasangan misalnya. D5 high spin ya. D5 high spin itu mungkin CFSE-nya 0. Nah, nanti kita lihat satu-satu. Jadi, cara menghitung CFSE semacam itu. Nah, jadi rumusnya kira-kira semacam ini. Kalau Anda yang suka menuliskannya dalam bentuk rumus, kalau Anda menuliskannya dalam bentuk pemahaman ya seperti yang di atas tadi. Jadi seperti yang ini ya. Jadi kalau saya lebih suka yang ini, tapi Anda mungkin suka bentuk yang semacam ini. 0,4 kali T2G dikurangi 0,6 kali EG-nya. Nah, jadi nantinya karena delta O itu totalnya itu adalah 10 deki. Jadi kenapa 10? Karena itu ya, jadi 5 dengan 5 ya. Jadi kan 2/5 sama 3/5. Kalau kita, ya ini pembulatan aja jadinya 10 ya, dianggap 10. Maka ada cara lain penulisannya jadi ada bisa dituliskan CFSE itu dalam satuan deki maupun dalam satuan delta O. Ya, nanti ada penjelasannya di bawah untuk perubahan energinya. Nantinya kita lihat masing-masing langsung ke contohnya saja biar jelas. Nah, ini sekedar penjelasan lagi, semuanya ada di slide. Jadi, kalau deltanya kecil namanya spin tinggi, deltanya besar spin rendah. Kemudian kalau liganya medan lemah, maka deltanya kecil namanya spin tinggi. Medannya kuat, deltanya besar namanya kompleksnya spin rendah dan sebagainya. Nah, mohon maaf saya kadang suka menyebutkannya tidak spin tinggi, spin rendah, tapi high spin, low spin, kemudian ada weak field, ada strong field, kemudian ada high spin, ada low spin. Itu karena kebiasaan saja, karena memang ya saya pernah bertemu dengan komunitas yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, jadi ya saya masih yang ada di kepala itu masih menyebutkannya ini. Jadi kalau saya memakai bahasa Inggris, ya itu sebenarnya sama aja gitu. Jadi di sini juga saya sertakan yang weak field, strong field, small delta, large delta, high spin, low spin dan sebagainya. Jadi kalau saya bicara high spin ya mungkin Anda menggunakan spin tinggi dan sebagainya. Ya, saya sering diprotes mahasiswa ketika PPT-nya tidak berbahasa Indonesia. Ya ini cuman meskipun sudah berbahasa Indonesia pun kadang saya masih keseleo lidah menyebutkan bahasa Inggrisnya, jadi saya sertakan dua-duanya. Nah, kita lihat di sini untuk sistem D1 sampai D3 ya. Kita mulai menghitung CFSE-nya. Misalnya ada satu elektron ya menempati dx z misalnya, maka untuk orbital subset orbital T2G itu nilainya masing-masing 0,4 ya. Jadi 0,4 delta O nilainya negatif. Nah, kalau pakai deki itu berarti karena delta O itu 10 deki, berarti nilainya 4 deki. Tinggal dikalikan 10, 0,4 kali 10 berarti 4. D1 itu berarti 4 deki, berarti kalau ada 2 elektron, masih di T2G menempati berarti 8 deki. Kemudian elektron berikutnya, baik high spin maupun low spin kompleks itu masih menempati semuanya di T2G. Tidak ada yang masuk ke EG, maka nilainya masih dikalikan dengan 0,4. Jadi
masing-masing adalah 0,4 deki, 0,4 delta O atau 0,8 delta O atau 1,2 delta O, nilainya negatif semua. Nah, ini kalau dijadikan satuan deki berarti 4 deki, minus 4 deki, minus 8 deki, dan minus 12 deki. Nah, jadi kira-kira semacam itu. Untuk D1 sampai D3 semuanya masih mengisi T2G. Kita masuk ke D4 ya. D4 mulai ada pemisahan, ada weak field yang nantinya dia akan membentuk delta yang tidak terlalu tinggi, strong field yang membentuk delta yang tinggi. Nah, itu nantinya ada dua perbedaan ya, dan CFSN-nya tentunya beda karena yang untuk yang delta O-nya itu tidak terlalu tinggi, maka ngitungnya adalah minus 0,4 dikalikan 3 ditambahi 0,6 positif ya dikalikan 1. Jadi hasilnya adalah min 6 deki atau 0,6 delta O, negatif 0 min 0,6 negatif 0,6 delta O. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan itu ada 4 elektron yang posisinya di T2G semuanya. Berarti semuanya dikalikan 0,4. Jadinya min 16 deki atau min 1,6 delta O. Plus 1P. Nah, plus 1P ini apa? Plus 1P ini pair ya, P-nya pair, satu pasang. Anda bisa melihat kan pasangannya di sini yang mana? Nah, di strong field ada satu elektron yang berpasangan, dua elektron yang satu pasang elektron terdiri dari dua elektron ya. Jadi ada satu pasang ya di situ. Jadi kalau dihitung min 16 deki plus 1P. Jadi berbeda untuk D4. D5 kita lihat. Nah, seperti saya lihat tadi, untuk yang weak field, D5 akan mengisi kesemuanya sesuai dengan aturan Han, yang berarti CFSE-nya akan 0 ya secara total. Nah, berbeda dengan untuk yang strong field, itu nantinya karena ada semuanya terisi di T2G, berarti semuanya dikalikan dengan 0,4 dan nilainya negatif. Berarti negatif 2 deki, 2 delta O atau minus 20 deki. Plus 2P, artinya ada dua pasang elektron di situ pada T2G. Nah, jadi ini untuk D5, untuk D6 seterusnya ya sama, ada perbedaan. Untuk yang di sebelah kiri itu mulai ada, walaupun itu untuk yang di sebelah kiri ini weak field, artinya deltanya tidak terlalu besar, tapi tetap ada yang berpasangan di situ. Jadi kalau totalnya dihitung ada 4 dikali minus 0,4 ditambah 2 kali plus 0,6 itu totalnya min 4 deki tambah 1P. Ada satu yang berpasangan. Sementara kayak yang di sebelah kanan semuanya masih menempati T2G. Berarti tinggal dikalikan minus 0,4 berarti minus 2,4 delta O atau minus 24 deki plus 3 pasang, 3 pair. Selanjutnya untuk D7 sama, masih ada walaupun sama-sama ini ya 7 elektron, tapi ada perbedaan yang sangat jauh antara yang weak field maupun strong field. Dengan delta yang tidak terlalu tinggi, CFSN-nya adalah min 8 plus 2P. Sementara kalau untuk yang strong field itu sangat jauh, minus 18 deki plus 3P. Anda bisa nanti hitung sendiri. Oh, ini 0,4 dikalikan minus 0,4 kalikan 6 tambahi plus 0,6 kali 1 plus 3P. 3P-nya 3 pasang untuk yang di sebelah kanan. D8 kalau kita lihat, nah high spin maupun low spin itu mempunyai CFSE yang serupa. Karena Anda pasang-pasang pun atau Anda langsung sesuai dengan aturan Han, ternyata hasilnya sama. Konfigurasinya seperti itu. T2G 6, EG2.
dengan bentuk yang sama ya, dengan bentuk yang masing-masing pemasangannya hanya terjadi di T2G. Selanjutnya untuk D9 ada perbedaan lagi karena untuk yang deltanya tidak terlalu tinggi di sebelah kiri itu tidak ada perbedaan ya. Jadi meskipun deltanya itu tidak terlalu jauh maupun jauh, ternyata konfigurasinya sama untuk yang weak field maupun strong field. CFSE-nya sama, minus 6 dq plus 4P. Sama untuk D10, itu tidak ada perbedaan antara konfigurasi elektronnya, sehingga hasilnya adalah 0 dq plus 5P. Nah, itu semua bisa Anda praktekkan sendiri, nanti dihitung benar enggak sih sebenarnya. Nah, ini tadi kita menghitungnya dalam dq, tapi delta O itu adalah 10 dq. Jadi kalau kita memakai minus 4 dq itu sama dengan minus 0,4 delta O, sama saja. Jadi ini adalah tabel perhitungan untuk D1 hingga D10, yang sebelah kiri untuk medan kuat, dan yang di sebelah kanan adalah untuk medan lemah. CFSE-nya diberikan masing-masing. Nah, jadi nanti Anda silakan dicek sendiri apakah betul tabel ini. Contoh perhitungannya di sini ya. Jadi misalnya ada ligan amonia kuat ini, kemudian ada ligan di sebelah kanan etilen diamin, dia memberikan untuk kalau di kiri itu nanti ada 6 elektron, jadi NH3 kan 0 ya, 0 berarti CO-nya CO3, berarti dia ada 6 elektron, 9 dikurangi 6, 9 dikurangi 3 berarti ada 6 elektron. Kalau yang di kanan itu ada 3. Nah, jadi 6 ini nantinya masing-masing NH3 maupun N itu ligan low field, itu nantinya memberikan pemisahan yang lumayan tinggi sebenarnya, tapi di sini karena yang 3 nggak masalah ya. Jadi kita masuk ke penataannya yang sebelah kiri itu semuanya berpasang-pasangan. Nah, jika diketahui deltanya berapa dari data spektroskimia, maka kita bisa mengetahui CFSE-nya berapa. Jadi tinggal mengalihkan saja. Deltanya dikalikan dengan, jadi karena tadi kan sekian delta ya, misalnya hasilnya minus atau 0 dq ya, berarti tinggal dikalikan dengan 0 aja. Jadi 22.900 dikalikan 0,4 kali 6 dikurangi 0,6 kali 0 ya dalam kurung ya. Jadi hasilnya sekian. Yang di sebelah kanan juga sama. 21.900 dikalikan 0,4 kali 3. Nah, hasilnya 26,280. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya ya, yang saya bilang tadi hasilnya 0 bisa nggak? Bisa. Contohnya untuk yang logam D5 dan kompleks D5 dan D10 itu CFSE-nya 0 karena mau dipasangkan baik semuanya tidak berpasangan, mau kalau D5 atau yang 10 di mana keseluruhannya berpasangan, itu nantinya CFSE-nya kalau dihitung itu 0 untuk D5 dan D10. Jadi angka yang didapatkan itu 22.900 kali 0 ya 0. Atau ketika angkanya nggak ada tapi dikalikan 0 jadinya 0. CFSE-nya 0. Nah, untuk CFSE untuk tetrahedral, karena tetrahedral itu posisinya dibalik ya, seperti oktahedral tapi dibalik, nanti Anda bisa hitung sendiri grafik tabelnya sudah diberikan di sini. Jadi untuk tetrahedral itu EG-nya ada di bawah, T2G-nya ada di atas. Jadi di bawah itu nantinya minus 0,6 dq, di atas itu plus 0,4 dq. Jadi Anda bisa melatih diri kalau mau. Anda masukkan D1 sampai D10 untuk tetrahedral, nanti masuknya seperti ini. Minus 6 delta Q, minus 12 delta Q, atau minus 0,6 delta T ya. Kalau ini dq itu delta Q sama aja.
DQ. Di sini tulisannya bukan D tapi delta. Nah, jadi kalau ditulis mau bentuk deltanya ya minus 0, misalnya nomor 1 tetrahedral CFSE-nya itu minus 0,6 delta T, bukan delta O, karena dia tetrahedral. Nah, ngapain kita ngitung-ngitung CFSE? Kaitannya adalah dengan kestabilan kompleks. Nah, minggu depan kita akan belajar untuk menghubungkan antara CFSE dengan kestabilan kompleks semacam ini ya. Jadi nantinya kaitannya dengan termodinamika atau sedikit tentang kinetika dari kompleks yang ada. Jadi untuk bisa tentunya karena ini kaitannya dengan level energi, energinya makin rendah kan makin stabil. Nah, jadi mengarahnya ke sana. Untuk kali ini mungkin cukup di sini dulu. Seperti biasa saya molor 45 menit yang dari rencana 30 menit. Ya itu sih, nanti kalau misalnya ini masih terlalu cepat dan sebagainya, sebenarnya saya bisa dibuat PPT bersuara dan sebagainya. Cuma untuk minggu ini saya tidak bisa memuaskan semua orang. Kadang ada yang pinginnya semuanya PPT bersuara, ada yang semuanya pinginnya jimit. Jadi sampai hari ini saya masih jimit. Jadi ya